ajma'in itu muntaqilun fi riyadil ibadah ma baina qiyam wa qu'ud wa ruku' wa sujud wa qira'ah wa dzikr wa du'a. Dalam posisi ibadah yang sempurna, dalam posisi sedang melakukan peribadahan, yakni rolling itu dari satu bentuk ibadah ke bentuk yang lainnya, antara berdiri, duduk, ruku, sujud, membaca Quran, zikir dan doa, semuanya berkesinambungan. Dan ini tidak ada di tempat yang lain kecuali ada pada ibadah sholat ini. Benar-benar seluruh aktivitas sholat itu dipenuhi dengan doa, zikir, tahmid, tasbih dan sebagainya. Hatinya dia menghadap Allah Ta'ala. Badannya dalam posisi aktivitas yang sangat mulia. Tangannya bertakbir Allah Akbar, kemudian berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bersimpuh selama sholat itu tadi. Fa'ayya ni'aimin a'dhu min hadzal na'im. Maka nikmat mana lagi yang paling besar bagi seorang mukmin selain keadaan ini? Maka adakah nikmat yang lebih besar, lebih lezat bagi seorang mukmin muttaqi mukhlis selain dari nikmat ketika dia melakukan sholat 5 waktu atau ibadah sholat tersebut? Tentu jawabnya tidak ada. Adakah kegiatan anggota badan hati yang paling baik selain dari kegiatan sholat? Tentu jawabnya tidak ada. Segala nikmat-nikmat dunia, apakah nikmat nikah, makan enak, santai di rihlah di tempat yang indah, tidak ada nikmat, tapi itu semua akan kalah, akan sirna dengan kenikmatan seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas menghadap Allah di dalam salatnya. Walihada kanatis salatu qurrata ayunil mu'minin. Oleh karena itu salat itu menjadi penyejuk mata, menjadi tempat untuk tenang istirahatnya seorang mukmin, menjadi raudhah, taman-taman orang-orang yang rindu, yang hatinya hidup dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Dalam sholat seorang mukmin akan mendapatkan kerinduan, kemesraan dengan hati dan lisannya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu dengan keadaan sholat yang demikian bisa merasakan lezatnya sholat, nikmatnya sholat, menjadikan sholat sebagai istirahatnya, sebagai santainya, totalitas hati dan badannya khusyuk di dalam sholat ini, maka tentu sholatnya dia akan berpengaruh yang besar kepada jiwa dan badannya. Sehingga orang yang sholat yang bisa seperti ini, dia akan keluar, akan berhasil memperoleh hati yang ketika masuknya berbeda ketika keluarnya dari sholat. Ketika sebelum masuk masjid, sebelum melakukan sholat, mungkin pikiran jiwanya
bermacam-macam centang perenang, mikirin hutang, mikirin kebutuhan, mikirin macam-macam fitnah dunia. Nah, ketika masuk dalam sholat, masuk masjid, sholat berjamaah, atau dia melakukan aktivitas sholat dengan keadaan yang seperti saya bacakan atau saya sampaikan di atas tadi, akan keluar hati yang baru, hati yang tidak seperti hati ketika masuk mulai sholat itu tadi. Keluar hati orang yang tadi sholat dengan penuh, hati yang penuh cahaya, wajah yang bercahaya, sumringah, cerah, hati yang lapang, lapang menerima Islam, tenang. Maka ia akan mendapati jiwanya senang kepada perkara yang ma'ruf, jiwanya benci kepada perkara yang jahat dan mungkar. Dengan seperti ini tentu dia akan memperoleh dan berhak merasakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibadallah, sungguhnya peribadahan yang dengan ibadah ini akan memperoleh hasil yang sangat besar, memperoleh manfaat dan hasil yang sangat agung ini. Tentu kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Tentu kita harus berusaha menjaga, merawatnya. Dan kita jadikan di hadapan mata kita ini, yakni perkara sholat ini, perkara yang agung. Dan selalu menjadi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita mohon. Kita mohonkan taufiknya dan pertolongannya, agar Allah Ta'ala menolong kita untuk selalu mengingat dan mensyukuri nikmatnya, selalu mengingatnya, mensyukuri segala nikmat pemberiannya. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang kita mohon agar kita semakin bagus dalam beribadah kepadanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga, memelihara kita dari bisikan setan, gangguan setan, dan upaya-upaya dari setan untuk menghalangi kita dari mengingat Allah Ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala akan memasukkan kita, memilih kita termasuk orang-orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, orang termasuk yang menjaga sholat, memelihara waktu sholat, memelihara syarat rukunnya, dan mengerjakan segala aktivitas yang berkaitan dengan sholat, apakah sunnah-sunnahnya, apakah perkara-perkara yang sebagai pelengkap atau kesempurnaan sholat. Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian jagalah sholat-sholat kalian, dan juga sholatul wusta, waktu sholat asar, pelihara dengan memelihara sholat